Agama Hindu di India sangat kaya dan beragam dan terdiri dari banyak aliran atau sekte yang berbeda, dan salah satunya adalah sekte Aghori yang dianggap cukup menakutkan. Aghori adalah sekte atau kelompok dalam tradisi Hindu yang dikenal karena praktik spiritual mereka yang ekstrim dan seringkali tidak konvensional. Sekte ini berasal dari India dan mengikuti ajaran Dewa Siwa yang wujudnya yang lebih gelap dan menakutkan, yaitu Bhairava. Asal-usul sekte Aghori dapat ditelusuri kembali di abad ke-14 di India. Mereka adalah salah satu dari banyak sekte yang mengabdikan diri kepada Dewa Siwa, khususnya dalam bentuk yang mengerikan, Bhairava. Nah, ini dia ya beberapa poin penting mengenai asal-usul perkembangan sekte Aghori. Akar Tantri. Aghori memiliki akar yang kuat dalam tradisi tantrisme Hindu yang berfokus pada pemujaan kekuatan feminin dan praktik ritual yang seringkali menyimpang dari norma-norma sosial. Tantrisme sendiri telah ada sejak abad ke-5 Masehi dan memiliki berbagai macam aliran. Kapalik dan Nath. Beberapa sejarawan percaya bahwa Aghori adalah penerus dari sekte Kapalika dan Nath yang lebih tua. Kapalika yang berarti pembawa tengkorak juga dikenal karena praktik-praktik asketis ekstrim dan penghormatan terhadap kematian. Nath adalah tradisi lain yang terkait dengan pemujaan Dewa Siwa dan memiliki pengaruh besar pada perkembangan Aghori. Babakinaram. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Aghori adalah Babakinaram, seorang suci dari abad ke-17 yang dianggap sebagai pendiri Aghori modern. Ia diyakini telah menerima pencerahan di Varanasi dan mengembangkan ajaran-ajaran yang menjadi dasar bagi praktik Aghori. Makamnya di Varanasi masih menjadi tempat ziarah penting bagi para Aghori hingga saat ini. Kemudian adalah peningkatan pengaruh. Meskipun selalu menjadi kelompok kecil, Aghori telah menarik perhatian publik lebih luas karena praktik mereka yang tidak konvensional dan misterius. Peningkatan ketertarikan terhadap spiritualitas alternatif dan tradisi mistis di India dan di seluruh dunia telah membantu mempertahankan relevansi sekte ini. Literatur dan tradisi lisan. Seperti banyak tradisi spiritual di India, ajaran dan praktek Aghori sebagian besar diturunkan melalui tradisi lisan dan pengalaman langsung antara guru dan murid. Meskipun ada beberapa teks yang terkait dengan ajaran mereka, banyak dari pemahaman tentang Aghori datang dari observasi dan catatan oleh orang luar. Jumlah pengikut sekte Aghori sulit untuk ditentukan dengan pasti karena mereka adalah kelompok yang sangat tertutup dan tidak memiliki struktur organisasi formal. Namun diperkirakan bahwa jumlah mereka relatif kecil dibandingkan dengan sekte atau tradisi lain dalam Hindu. Aghori sering tinggal di daerah terpencil seperti krematorium dan kuburan, serta menjalani kehidupan yang nomaden. Ini membuat mereka sulit dilacak dan dihitung secara akurat. Selain itu, banyak dari mereka yang memilih menjalani kehidupan terpisah dari masyarakat umum, fokus pada praktis spiritual mereka. Jadi secara keseluruhan, meskipun jumlah kelompoknya itu sedikit, sekte Aghori tetap dikenal dan memiliki pengaruh dalam konteks spiritual dan budaya India.
Pengikut sekte Agori biasanya tertarik dengan ajaran dan praktik Agori karena berbagai alasan yang seringkali terkait dengan pencarian spiritual yang mendalam dan keinginan untuk melampaui batasan-batasan konvensional. Beberapa alasan utama yang membuat pengikut paham Agori ini mengikutinya adalah pencerahan yang dicari ya. Banyak pengikut Agori mencari pencerahan spiritual atau moksa, atau dengan kata lain pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Mereka percaya bahwa dengan mengatasi rasa takut dan jijik terhadap hal-hal yang dianggap tabu, mereka dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan kematian. Yang kedua, karena pengabdian kepada Dewa Siwa. Agori memiliki pengabdian yang mendalam kepada Dewa Siwa, terutama dalam bentuk Bhairawa, aspek gelap dan menakutkan dari Siwa. Mereka percaya bahwa dengan mengadopsi cara hidup yang ekstrim dan asketik, mereka dapat mendekatkan diri kepada Dewa Siwa dan memperoleh berkah serta kekuatan spiritual darinya. Alasan yang ketiga adalah menentang norma sosial. Agori sering menentang norma-norma sosial dan agama yang berlaku. Dengan praktik-praktik mereka yang tidak konvensional dan sering ekstrim, mereka berusaha melampaui dualitas baik dan buruk, suci dan tidak suci, yang sering dijunjung tinggi oleh masyarakat umum. Alasan yang kelima adalah asketisme ekstrim. Beberapa orang tertarik dengan kehidupan asketik yang ekstrim sebagai cara untuk menguji batas fisik dan mental mereka. Praktek-praktek Agori seperti meditasi di krematorium dan menggunakan abu manusia merupakan ujian ketahanan yang mereka percayai dapat mengarah pada pencerahan. Alasan yang kelima adalah pengalaman pribadi dan tradisi keluarga. Sebagian pengikut mungkin berasal dari keluarga yang memiliki sejarah atau tradisi mengikuti sekte Agori. Dalam beberapa kasus, pengalaman pribadi atau pengaruh dari seorang guru atau mentor spiritual yang merupakan anggota Agori dapat mendorong seseorang untuk mengikuti jalan ini. 6. Transformasi diri. Banyak Agori percaya bahwa praktik-praktik mereka dapat mengubah diri mereka secara mendalam, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Agori memiliki beberapa ciri khas yang membedakan mereka dari sekte atau kelompok spiritual Hindu lainnya, yaitu lokasi ritual. Agori sering tinggal dan melakukan praktik spiritual mereka di krematorium atau kuburan. Tempat-tempat ini dianggap suci oleh mereka karena disinilah tubuh manusia mengalami transisi dari kehidupan ke kematian. Yang kedua, karena penggunaan abu dan mayat. Salah satu praktik yang paling dikenal dari Agori adalah menggunakan abu manusia dari mayat yang dibakar sebagai bagian dari ritual mereka. Mereka juga terkadang menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk untuk makan dan minum. Yang ketiga, karena pendekatan terhadap kematian. Agori memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap kematian dibandingkan dengan banyak kelompok lainnya. Mereka melihat kematian sebagai bagian integral dari siklus kehidupan dan sebagai cara untuk memahami realitas tertinggi. Ciri yang keempat adalah tidak membuat perbedaan antara suci dan tidak suci. Agori tidak membedakan antara apa yang biasanya dianggap suci dan tidak suci. Mereka percaya bahwa semua hal adalah manifestasi dari Dewa Siwa dan karenanya semuanya layak dihormati dan diterima. Ciri yang kelima adalah asketisme ekstrim. Kehidupan Agori yang sangat asketik dengan penolakan terhadap kenyamanan duniawi. Mereka sering menjalani ujian fisik dan mental dan yang sangat berat sebagai bagian dari latihan spiritual mereka. Ciri yang berikutnya adalah penampilan fisik. Agori sering dikenali dari penampilan fisik mereka yang khas seperti tubuh yang dilumuri abu, rambut yang tidak dipotong dan kusut, serta pakaian yang sangat sederhana dan bahkan tidak berpakaian. Ciri yang ketujuh adalah penggunaan substansi terlarang. Beberapa praktik dari Agori ini mungkin menggunakan bahan-bahan seperti ganja atau alkohol sebagai bagian dari ritual mereka untuk mencapai keberadaan kesadaran yang lebih tinggi. Ciri yang ke-8 adalah sikap non-dualistik. Agori menganut pandangan non-dualistik. Di antara mereka melihat tidak ada
Perbedaan esensial antara baik dan buruk, suci dan kotor, semua dianggap sebagai manifestasi dari Tuhan dan sebagai bagian dari realitas yang lebih besar. Ciri yang ke-9 adalah praktik meditasi dan yoga. Seperti banyak sekte Hindu lainnya, Aghori juga melakukan meditasi dan yoga sebagai bagian dari spiritual mereka, tetapi dengan metode dan tujuan yang seringkali berbeda dan lebih ekstrim. Kemudian yang ke-10 adalah penolakan terhadap norma sosial. Aghori seringkali menentang norma-norma sosial dan agama yang umum. Sekte Aghori ini mengikutnya menjalani kehidupan yang sangat asketik dan seringkali mengandalkan cara-cara yang tidak biasa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka, seperti mengemis atau biksa. Banyak Aghori mengandalkan mengemis sebagai cara untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar. Mengemis dianggap sebagai praktik spiritual yang membantu mereka mengembangkan kerendahan hati dan melepaskan diri dari keterikatan materi. Kemudian yang dilakukan adalah donasi dari pengikut dan peziarah. Di beberapa daerah, terutama di tempat-tempat suci seperti Varanasi, Aghori menerima donasi dari para peziarah dan pengikut yang menghormati mereka. Donasi ini dapat berupa makanan, pakaian, uang, atau bahkan barang kebutuhan lainnya. Ada juga yang dilakukan adalah pertukaran barang dan jasa. Pengikut Aghori kadang-kadang menawarkan jasa spiritual seperti berkah, doa, atau ritual khusus sebagai imbalan atas makanan dan kebutuhan dasar mereka. Nah, mereka juga mungkin menyediakan nasihat spiritual atau pengobatan tradisional. Dan yang berikutnya adalah hidup dari alam. Sebagai bagian dari gaya hidup asketik mereka, banyak Aghori hidup dari alam, mengandalkan sumber daya alam seperti buah-buahan, tanaman liar, dan air dari sumber alami. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman obat dan cara bertahan hidup di alam. Kemudian cara yang kelima adalah kerja sementara. Beberapa Aghori mungkin melakukan pekerjaan sementara atau musiman di komunitas setempat untuk mendapatkan uang atau kebutuhan dasar. Ini bisa termasuk pekerja kasar atau pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Kemudian dari komunitas dan dukungan antar Aghori. Di dalam komunitas Aghori sendiri ada saling dukung dan berbagi antar anggota. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan saling membantu mencukupi kebutuhan dasar satu sama yang lainnya. Dan cara yang ketujuh adalah sumber daya minimalis. Aghori terkenal karena gaya hidup minimalis mereka. Mereka memiliki sedikit kebutuhan material dan seringkali hanya memiliki barang-barang yang sangat sedikit, sehingga kebutuhan ekonominya juga minimal. Varanasi atau dikenal juga dengan Kashi atau Benares adalah salah satu kota tertua dan paling suci dalam tradisi Hindu dan menjadi pusat spiritual utama bagi sekte Aghori. Dan ada beberapa alasan mengapa Aghori memilih untuk tinggal di Varanasi. Yang pertama adalah signifikansi spiritual. Varanasi dianggap sebagai kota suci bagi Dewa Siwa. Banyak Aghori yang mengabdikan diri kepada Siwa, dan Varanasi diyakini sebagai tempat di mana Siwa tinggal secara spiritual. Kota ini memiliki makna spiritual yang mendalam dan dianggap sebagai tempat yang ideal untuk praktik-praktik asketik dan mencari pencerahan. Yang kedua karena ada krematorium di Manikarnika Ghat. Manikarnika Ghat di Varanasi adalah salah satu krematorium paling terkenal di India. Aghori yang sering melakukan praktik spiritual mereka di krematorium dan kuburan menemukan tempat ini sangat cocok untuk ritual mereka yang fokusnya pada kematian dan transformasi. Kemudian alasan yang ketiga adalah tradisi dan warisan. Varanasi memiliki sejarah panjang sebagai pusat spiritual dan tempat ziarah. Tradisi Aghori di kota ini telah berlangsung selama berabad-abad dan banyak Aghori merasa terhubung dengan warisan spiritual yang kuat di Varanasi. Kemudian alasan yang keempat adalah komunitas peziarah. Sebagai kota ziarah utama, Varanasi ini menarik perhatian dari jutaan peziarah setiap tahunnya.
Kehadiran peziarah ini seringkali menjadi sumber dukungan ekonomi bagi Agori yang menerima donasi dan bantuan mereka. Dan meskipun Varanasi adalah pusat utama bagi Agori, ternyata ada tempat lain ya yang juga digunakan sebagai tempat penting bagi Agori, yaitu di Haridwar. Ini kota suci di tepi Sungai Gangga yang juga menjadi kota suci di tepi Sungai Gangga yang juga menjadi tempat ziarah penting bagi umat Hindu. Kemudian adalah Kalkuta. Beberapa Agori tinggal di kota besar seperti Kalkuta, terutama di sekitar krematorium terkenal seperti Nimtalagat. Kota yang berikutnya adalah Ujjain. Ini kota suci lain di India yang dikenal sebagai salah satu tempat kumela, pertemuan ziarah besar yang juga menarik beberapa Agori. Dan tempat yang lainnya adalah Nepal, yang di sana terutama di sekitar Pasupatinath Temple di Kathmandu, beberapa Agori juga dapat ditemukan, dan juga di daerah terpencil dan hutan. Selain kota-kota suci, beberapa Agori memilih untuk tinggal di daerah terpencil, hutan, dan pegunungan. Agori dikenal mengkonsumsi ganja dan kadang opium sebagai bagian dari praktik spiritual mereka. Nah, ganja dan opium digunakan untuk membantu mencapai keadaan kesadaran yang berbeda atau lebih tinggi, dan dipercaya sebagai bahan yang dapat membantu mereka untuk melampaui batasan fisik dan mental, membuka pintu ke pemahaman spiritual yang lebih dalam. Kemudian selama meditasi atau ritual, penggunaan barang-barang tersebut dapat membantu Agori mencapai konsentrasi yang lebih mendalam dan menghilangkan gangguan duniawi. Selain itu juga Agori berusaha mengatasi rasa takut dan jijik terhadap hal yang biasanya dianggap tabu atau menakutkan. Jadi penggunaan ganja dan opium bisa membantu mereka ya untuk menenangkan pikiran dan emosi, memungkinkan mereka untuk menghadapi dan mengatasi ketakutan atau perasaan negatif. Penggunaan bahan tersebut ini juga ternyata memiliki sejarah panjang ya dalam tradisi Hindu. Dewa Siwa yang sangat dihormati oleh Agori sering digambarkan sebagai pengguna ganja. Oleh karena itu, mengkonsumsi barang tersebut juga merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Dewa Siwa. Selanjutnya, kehidupan asketik dan yang kadang-kadang ekstrim dan dapat menyebabkan rasa sakit fisik dan ketidaknyamanan ini juga digunakan untuk mengatasi ya bahan tersebut, mengatasi dan meredakan rasa sakit dalam kondisi yang sangat keras. Dan yang terakhir, dalam beberapa ritual, penggunaan zat ini dianggap sebagai cara untuk mencapai pengalaman estetik atau transendental. Meskipun praktek Agori sering dipandang kontroversial dan ekstrim, ada beberapa sumbangan yang mereka berikan kepada masyarakat lainnya, terutama dalam konteks spiritual dan sosial. Dalam hal ini ya, konteks ini mereka atau orang-orang Agori ini ternyata dikenal memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional dan herbal. Mereka sering memberikan pengobatan terhadap masyarakat setempat menggunakan ramuan alami dan ritual spiritual untuk menyembuhkan penyakit fisik dan mental. Kemudian Agori sering memberikan nasihat spiritual dan dukungan kepada mereka yang mencari pencerahan atau solusi untuk masalah hidup mereka. Kehadiran mereka dapat memberikan kenyamanan dan bimbingan bagi banyak orang yang mengalami kesulitan. Dengan menghadapi hal yang dianggap tabu atau menakutkan seperti kematian, Agori membantu masyarakat untuk mengatasi rasa takut dan stigma terkait dengan topik-topik ini. Mereka mengajarkan penerimaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kematian. Dalam beberapa kasus, Agori terlibat dalam kegiatan amal seperti menyediakan makanan bagi kaum miskin dan membantu mereka yang membutuhkan. Meskipun mereka hidup dengan sedikit, mereka sering berbagi apa yang mereka miliki dengan yang kurang beruntung. Agori juga memainkan peran dalam melestarikan dan meneruskan tradisi spiritual dan budaya India. Kehadiran mereka menambah keragaman dalam praktik keagamaan dan menawarkan perspektif yang unik tentang spiritualitas Hindu.
Dengan mempraktikkan cara hidup yang sangat berbeda dan seringkali menentang norma sosial, Agori mengajarkan pentingnya toleransi dan penerimaan terhadap berbagai bentuk praktik dan kepercayaan. Mereka menunjukkan bahwa ada banyak jalan menuju pencerahan dan pemahaman untuk spiritual. Agori umumnya memiliki hubungan yang kompleks dengan masyarakat umum di India, terutama dalam konteks sistem kasta. Yang pertama adalah penerimaan oleh masyarakat umum. Agori seringkali dipandang sebagai campuran dari rasa hormat, rasa takut, dan skeptisisme oleh masyarakat umum. Di satu sisi, mereka dihormati karena dedikasi spiritual mereka dan kemampuan mereka untuk melakukan praktek yang dianggap sulit dan menakutkan. Tapi di sisi lain, praktek ekstrim dan gaya hidup mereka yang tidak konvensional membuat banyak orang merasa takut dan tidak nyaman dengan mereka. Yang kedua adalah stigma dan kontroversi. Karena praktik mereka yang melibatkan krematorium, penggunaan abu mayat, dan terkadang mengkonsumsi daging manusia, Agori sering menghadapi stigma dan dianggap sebagai penyimpang oleh sebagian besar masyarakat. Praktek-praktik ini bertentangan dengan norma sosial dan keagamaan umum di India, yang membuat mereka sering dikucilkan atau dihindari. Selanjutnya, posisi dalam sistem kasta. Agori secara teknis berada di luar sistem kasta tradisional. Mereka umumnya berasal dari berbagai latar belakang kasta sebelum bergabung dengan sekte Agori. Namun setelah menjadi Agori, mereka meninggalkan identitas kasta mereka dan hidup di luar norma sistem kasta. Mereka tidak menganut hierarki kasta dan hidup dengan prinsip non-dualisme yang menolak perbedaan sosial berdasarkan kasta. Yang keempat adalah pengaruh spiritual. Meskipun mereka sering dikucilkan, ada juga beberapa individu dan komunitas yang menghormati Agori sebagai pemuja sejati dewa siswa dan mencari pencerahan spiritual. Mereka sering dianggap memiliki kekuatan spiritual khusus dan dihormati dalam konteks tertentu, terutama oleh mereka yang mencari nasihat atau penyembuhan spiritual. Agori menolak norma-norma sosial yang berhubungan dengan kasta. Mereka sering berinteraksi dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat tanpa membedakan kasta, dan mereka menekankan keserakahan spiritual semua manusia di hadapan Dewa Siwa. Ternyata ada orang luar atau orang asing yang tertarik dan mengikuti sekte Agori. Meskipun mereka merupakan minoritas dibandingkan dengan pengikut lokal, beberapa orang asing mungkin tertarik pada Agori karena alasan spiritual, esotik, atau keingintahuan tentang praktik keagamaan yang tidak konvensional. Dan alasan-alasan dari mereka yang ikut dari orang luar maksudnya ya. Yang pertama karena motivasi untuk mengikutinya ya. Orang asing yang bergabung dengan sekte Agori ini seringkali didorong oleh pencarian spiritual yang mendalam, ketertarikan kepada praktik mistik, atau keinginan untuk memahami aspek yang lebih gelap dari spiritual Hindu. Mereka mungkin terinspirasi oleh dedikasi Agori terhadap pencarian pencerahan dan kehidupan asketik yang ekstrim. Yang kedua adalah kehadiran di venerasi dan tempat lainnya. Beberapa orang asing mungkin mengunjungi tempat-tempat seperti Varanasi untuk berlatih bersama Agori atau belajar langsung dari mereka. Varanasi sebagai pusat spiritual dan tempat ziarah utama menarik banyak peziarah, termasuk orang asing yang tertarik pada praktik spiritual unik. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan latar belakang. Pendidikan orang asing yang mengikuti Agori bervariasi ya ternyata, dan mereka mungkin berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesional. Mereka mungkin memiliki pendidikan formal di bidang agama, spiritual, atau studi budaya, sementara yang lainnya mungkin berlatar belakang umum dan mencari pemahaman spiritual yang lebih mendalam. Kemudian keterlibatan dengan tradisi Hindu. Banyak orang asing yang mengikuti Agori memiliki ketertarikan atau latar belakang dalam tradisi Hindu, baik melalui studi akademis, praktik yoga, atau pengalaman spiritual lainnya. Mereka mungkin telah terlibat dalam berbagai aspek spiritual Hindu seperti sebelum bergabung dengan Agori.
Dan adaptasi integrasi, mengikuti Agoris sebagai orang asing seringkali melibatkan proses adaptasi dan integrasi ke dalam praktik dan kehidupan sehari-hari mereka. Ini bisa mencakup pembelajaran tentang ritual, filosofi, dan cara hidup Agori, serta berusaha untuk memahami dan menghormati tradisi mereka dengan penuh rasa hormat. Jika seseorang memutuskan untuk keluar dari sekte Agori, beberapa kemungkinan yang bisa berdampak ya pada seseorang pengikut sekte ini, seperti pola gaya hidup yang berubah. Mengundurkan dari sekte ini, otomatis ya mereka harus beradaptasi dengan kehidupan yang lebih konvensional, meninggalkan praktek asketik yang ekstrim dan ritual yang tidak lazim. Kemudian kedua ini adalah kesulitan sosial dan psikologis. Orang yang keluar dari Agori ini mungkin menghadapi kesulitan sosial dan psikologis, terutama jika mereka telah mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan sekte tersebut. Mereka bisa merasa terasing atau mengalami kesulitan dalam berintegrasi kembali ke masyarakat umum, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerima pengalaman mereka sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini karena alasan hubungan dengan anggota sekte lain. Hubungan dengan anggota sekte lainnya bisa menjadi rumit setelah seseorang keluar. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin mengalami penolakan atau kurangnya dukungan dari mantan rekan sekte mereka. Namun hubungan ini juga bisa tetap baik jika mereka meninggalkan sekte dengan cara yang hormat dan tanpa konflik. Kemudian mantan anggota Agori mungkin perlu mencari identitas spiritual atau sosial baru. Ini bisa melibatkan pencarian komunitas atau tradisi lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan baru mereka. Terkadang mantan anggota Agori mungkin memerlukan dukungan dari profesional seperti konselor atau psikolog untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan yang lebih normal. Pengalaman dan pelajaran. Pengalaman yang diperoleh selama waktu di sekte Agori bisa jadi sumber pembelajaran dan wawasan yang berharga. Mantan anggota mungkin menggunakan pengalaman ini untuk membantu orang lain terlibat dalam diskusi tentang spiritualitas atau berkontribusi pada komunitas dengan cara yang berbeda. Dan perubahan dalam praktik spiritual. Mereka mungkin mengubah praktik spiritual mereka untuk mencocokkan dengan keyakinan dan tujuan baru. Ini bisa melibatkan bergabung dengan tradisi spiritual yang lain, melakukan praktik meditasi yang berbeda, atau mengeksplorasi filosofi agama yang lain. Oke guys, itu tadi bahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.